Seperti yang kita ketahui, abortus ada macam-macam jenisnya. Kita sebagai bidan juga harus bisa membedakan. Meskipun kita tidak menangani atau memberikan penata laksanaan, tapi kalau pasien itu datang ke tempat kita, setidaknya kita bisa menegakkan suspek diagnosa yang paling tepat. Oleh karena itu kita harus paham masing-masing jenisnya. Yang pertama ada abortus iminen tadi, karena ini masih terancam, artinya janin masih hidup, kemudian belum ada jaringan ataupun bagian janin yang keluar, sehingga ciri-cirinya yang paling mudah dikenali adalah perdarahannya sifatnya sedikit, hanya flek-flek atau bercak, kemudian TFU-nya masih sesuai UK karena masih utuh. Kalau di VT tidak ada pembukaan. Kemudian kalaupun pasien datang dengan kontraksinya tidak terlalu hebat. Kalau kita raba uterusnya masih lunak. Berbeda dengan yang abortus insipien, perdarahannya bisa sedang sampai banyak. Kalau di VT ada pembukaan, TFU-nya gimana? Ya masih sesuai UK, karena tadi insipien sudah abortus tapi belum terjadi pengeluaran hasil konsepsi, dan kontraksinya lebih hebat daripada yang iminen. Kemudian kalau abortus incomplete, ini kalau ciri khasnya yang paling jelas adalah perdarahan atau bercak darah yang keluar ini bukan hanya darah, tapi bercampur atau terdapat juga jaringan atau hasil konsepsi. Seperti apa bentuknya ya tergantung besarnya usia kehamilan. Biasanya pasien datang dengan mengatakan tadi keluar darah banyak, kemudian ada gumpalan, kadang bahkan ada yang difoto atau ditunjukkan atau bahkan dibawa ke tenaga kesehatan. Kemudian ciri khasnya lagi adalah kalau kita palpasi, TFU-nya sudah lebih rendah dari usia kehamilan seharusnya. Kenapa? Karena hasil konsepsinya sudah keluar. Kemudian untuk yang abortus incomplete, ini tadi yang sudah keluar tapi sebagian, ciri khasnya TFU kurang dari usia kehamilan. Kalau kita VT ada pembukaan, ciri khasnya saat darah keluar ada jaringan atau hasil konsepsi. Membedakannya gimana dengan abortus yang incomplete? Saat di VT ini bedanya, ini dan tinggi fundusnya. Kemudian misabortion ini abortus yang tersembunyi tadi. Ini bisa jadi pasien datang bahkan tanpa keluhan, bisa jadi ada perdarahan, bisa jadi juga tidak. Tapi umumnya biasanya kita ketahui saat pasien itu di USG atau saat kita periksa, kok tidak sesuai dengan UK ya. Kemudian waktu di USG ternyata janinnya tidak berkembang atau sudah mati beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu. Ini ciri khasnya. Kemudian kalau abortus infeksius, ini abortus disertai dengan tanda-tanda infeksi tadi, bisa demam, bisa keluar darah yang berbau. Kemudian bagaimana penata laksanaannya? Kalau penata laksanaan di bidan jelas harus dirujuk karena abortus bukan kewenangan bidan. Terutama lagi adalah abortus yang tindakan selanjutnya harus dilakukan kuretase untuk mengeluarkan hasil konsepsi tadi. Karena bagaimanapun hasil konsepsi yang tidak bisa berkembang adalah benda asing bagi tubuh dan bisa menyebabkan infeksi atau perdarahan. Bagaimana jika di rumah sakit? Apa yang harus dilakukan sebelum merujuk? Ya lihat KU-nya, kalau memang KU-nya baik-baik saja bisa langsung dirujuk. Tapi kalau tidak, ya langkahnya adalah perbaiki KU. Pada beberapa kasus, ini abortus iminen atau abortus incomplete, ini bisa dilakukan kolaborasi antara bidan dengan dokter obgyn. Karena tidak memerlukan tindakan kuretase, tapi harus dipastikan apakah itu benar-benar komplit, apakah tidak ada lagi sisa jaringan atau hasil konsepsi yang ada di dalam. Untuk penata laksanaan di rumah sakit nantinya, pasien dengan abortus iminen pasti dianjurkan untuk bed rest total, jadi aktivitas sebisa mungkin dihindari, termasuk di dalamnya adalah coitus. Sampai kapan? Ya sampai perdarahannya berhenti, setidaknya sampai usia aman tidak terjadinya abortus, yaitu usia 20-28 minggu tadi. Kalau ternyata perdarahannya berhenti atau kontraksinya berhenti, kehamilan selanjutnya ANC seperti biasa. Tapi kalau perdarahan terus berlangsung, maka harus cari tahu penyebabnya. Jangan-jangan ini sudah bisa berubah menjadi insipien tadi. Selanjutnya untuk abortus insipien maupun incomplete yang dilakukan adalah pengeluaran hasil konsepsi. Ini dengan melakukan kuretase.
sekedar mengenal jenis-jenis kuretase. Kuretase itu ada kuretase dengan menggunakan suction, ada juga kuretase dengan menggunakan sendok kuret. Kalau dengan suction ini biasanya dilakukan pada kehamilan yang relatif masih kecil, kemudian hasil konsepsi itu nanti akan disedot dengan tekanan negatif dan masuk ke dalam tabung. Tapi kalau sudah agak besar ya harus dengan menggunakan sendok kuret. Peran bidan nanti biasanya kalau Anda nanti di lahan praktek Anda jadi asisten. Nah, boleh tidak melakukan kuretnya? Jelas tidak boleh, tapi yang menyiapkan alat kemudian yang mengasisteni dan mempersiapkan pasien itu tugasnya bidan. Demikian untuk abortus, penjelasan mengenai